Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Monica Yuliasari, peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 15, Kelompok 4, NDH 34. Saya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar, Jabatan Analis Penanaman Modal pada Seksi Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi beberapa isu masalah. Kedua, menemukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG. Ketiga, menganalisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Dan keempat, membuat alternatif pemecahan masalah atau gagasan dengan nilai dasar ASN, yaitu core value berakhlak. Baik, mari kita mulai dengan mengidentifikasi beberapa isu masalah. Baik, yang pertama kita dalam mengidentifikasi beberapa isu masalah. Di sini saya mendapatkan 3 isu masalah. Yang pertama, masih kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar baik PMDN maupun PMA. Karena faktanya kurangnya kesadaran dan antusias pelaku usaha untuk datang menghadiri promosi atau sosialisasi yang diberikan oleh DPM PTSP. Promosi ini sendiri diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atau investor tentang pentingnya mendaftarkan izin bagi perusahaan mereka, yang tentunya akan berimbas pada kenaikan nilai investasi di Kabupaten Banjar. Isu masalah yang kedua yaitu belum optimalnya promosi investasi di Kabupaten Banjar. Faktanya, karena anggaran yang terbatas dan adanya pembatasan kegiatan promosi seperti seminar gathering dan pameran karena adanya pandemi COVID di tahun sebelumnya. Dan isu masalah yang ketiga, masih belum terlaksananya kegiatan seminar gathering terkait penanaman modal di Kabupaten Banjar. Dalam mengidentifikasi isu prioritas, saya menggunakan metode USG. Dengan isu yang pertama, masih kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar baik PMDN maupun MA. Tingkat urgensi 4, seriousness 4, growth 4 dengan total 11. Yang kedua, belum optimalnya promosi investasi di Kabupaten Banjar dengan tingkat urgensi 4, seriousness 4, growth 4, total 12. Isu yang ketiga, masih belum terlaksananya kegiatan seminar gathering terkait penanaman modal di Kabupaten Banjar dengan tingkat urgensi 3, seriousness 3, growth 3, total 9. Dari ketiga isu yang ada di sini, isu prioritasnya kita ambil di nomor 2 dengan total 12, yaitu belum optimalnya promosi investasi di Kabupaten Banjar. Selanjutnya, kita ke metode Fishbone dengan isu yang telah terpilih yaitu belum optimalnya promosi investasi di Kabupaten Banjar dari segi material yaitu anggaran dana yang terbatas, dari segi mesin kurangnya sarana dan prasarana promosi, segi metode belum terlaksananya studi tiru ke daerah lain terkait strategi promosi investasi, dalam segi lingkungan adanya pembatasan kegiatan promosi seperti seminar gathering dan pameran karena adanya pandemi COVID di tahun sebelumnya. Dari segi SDM, kurangnya SDM terhadap transformasi digital di era kini dalam pelaksanaan promosi. Dan selanjutnya kita menganalisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Pertama, tidak terlaksananya kegiatan promosi karena pandemi COVID dan ASN juga perlu peningkatan kompetensi terkait literasi digital sehingga perlu melakukan studi tiru ke daerah lain terkait promosi. Anggaran dana yang terbatas untuk promosi investasi menjadikan belum optimal dalam pelaksanaan promosi investasi. Dan dampak selanjutnya itu mengakibatkan rendahnya minat investor berinvestasi di wilayah Kabupaten Banjar. Selanjutnya, kita mencari alternatif pemecahan masalah atau gagasan dengan nilai dasar ASN yaitu core value berakhlak. Dengan alternatif penyelesaiannya, yaitu pertama, berorientasi pelayanan dengan meningkatkan peran dan kinerja pengembangan promosi dan penanaman modal dalam realisasi promosi investasi untuk menarik investor. Lalu tahapan setiap alternatif. Pertama, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung promosi investasi. Kedua, menyiapkan alternatif dukungan anggaran kegiatan promosi investasi. 3. Melakukan studi tiru ke daerah lain dalam rangka peningkatan wawasan aparatur yaitu kompeten.
keempat, melakukan seminar atau gathering secara virtual, yaitu core value adaptif dengan nilai terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Lalu hasil yang diharapkan di sini adalah untuk meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar. Oleh karenanya, untuk mewujudkan smart governance, yaitu para pihak yang terlibat di dalam internal adalah para ASN, DPMPTSB Kabupaten Banjar, terutama di bidang penanaman modal, di subbagian seksi pengembangan promosi dan penanaman modal. Nah, itu saja penjelasan saya terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya pada seksi pengembangan promosi dan penanaman modal. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.